Kanibalisme. Pernahkah dari kita membayangkan bagaimana kanibalisme terjadi pada manusia? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Selamat datang di channel Antah Berantah, channel yang membahas tentang banyak hal dari segala penjuru dunia yang mungkin belum kamu ketahui. Jangan lupa subscribe channel ini untuk menambah wawasanmu. Suku Dayak merupakan kelompok etnis utama di Kalimantan, terdiri dari berbagai subsuku seperti Dayak Ngaju, Dayak Katingan, Dayak Iban, dan Dayak Menuak. Beberapa dari kelompok ini pernah terlibat dalam praktik kanibalisme sebagai bagian dari tradisi ritual mereka. Banyak informasi tentang praktik kanibalisme di Kalimantan berasal dari catatan kolonial dan laporan misionaris dari abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sumber-sumber ini seringkali didasarkan pada perspektif kolonial yang bisa jadi bias atau tidak sepenuhnya akurat. Suku kanibal di Kalimantan seringkali menarik perhatian masyarakat sebagai subjek yang kompleks. Suku Dayak sebagai kelompok suku di Kalimantan terkenal dengan praktik-praktik berkaitan dengan kanibalisme. Suku Dayak adalah salah satu kelompok terbesar di Kalimantan yang memiliki berbagai subsuku dan budaya yang berbeda. Terutama di masa lalu, praktik kanibalisme ini dikaitkan dengan ritual spiritual dan perang. Selama konflik antar suku, daging musuh yang tewas bisa dimakan sebagai bentuk kemenangan atau balas dendam, serta untuk menetralkan ancaman dari roh jahat. Asal-usul kanibalisme di Kalimantan seringkali dikaitkan dalam beberapa kasus, seperti konsumsi daging sebagai bagian dari upacara dan pemujaan. Kanibalisme yang dilakukan oleh suku Dayak pada zaman dulu umumnya erat kaitannya dengan kepercayaan spiritual dan bukan sekedar nafsu makan. Terdapat anggapan bahwa memakan daging musuh dapat menyerap kekuatan atau roh mereka yang dipercaya dapat memberikan kekuatan dan perlindungan. Suku Dayak Kayan sebagai salah satu kelompok yang dikenal karena praktik ini. Seiring perkembangan zaman dan pengaruh dunia luar, banyak dari praktik tersebut telah ditinggalkan oleh mereka, sehingga suku Dayak lebih dikenal karena budayanya. Yang perlu kita ingat dan garis bawahi adalah kebudayaan suku Dayak yang sangat kompleks. Setiap subsuku memiliki tradisi dan ritual yang unik, tidak hanya dalam hal kanibalisme. Suku Dayak dengan keberagaman dan kekayaan budaya mereka memiliki berbagai mitos dan legenda. Cerita-cerita ini sering digunakan untuk menjelaskan sejarah, ajaran, dan fenomena alam. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan dalam hal upaya memahami dan menghargai budaya Dayak. Peneliti dan arkeolog bekerja untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana praktik budaya ini berkembang dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan. Penelitian ini penting untuk membangun jembatan antara tradisi lama dan dunia modern supaya dapat terus berkembang. Dialog antara komunitas internasional dan masyarakat lokal juga penting dalam proses pelestarian budaya. Diskusi terbuka tentang sejarah dan praktik budaya, termasuk kanibalisme, membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mengurangi stereotip negatif. Melalui komunikasi yang jujur dan berbasis pada saling menghormati, kita dapat belajar dari kekayaan budaya suku Dayak tanpa menilai atau menghakimi secara sepihak. Keberagaman budaya di Kalimantan menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara manusia dan alam, serta antara manusia dengan kepercayaan mereka. Praktik-praktik seperti kanibalisme, meskipun kontroversial,
adalah bagian dari spektrum yang lebih luas dari tradisi manusia. Memahami praktik ini dalam konteks sejarah dan budaya membantu kita menghargai bagaimana manusia berusaha untuk membuat makna dalam hidup mereka dan menjaga keseimbangan antar diri mereka dan dunia sekitar. Dengan globalisasi yang semakin cepat, tantangan utama adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Suku Dayak dan praktik-praktik tradisional mereka, termasuk kanibalisme, menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat dapat bergerak maju sambil tetap menghormati dan menjaga akar budaya mereka. Penting bagi generasi mendatang untuk terus mempelajari dan memahami warisan ini dengan rasa hormat dan keterbukaan. Sementara beberapa aspek dari praktik kanibalisme telah hilang, masih ada komunitas yang berusaha untuk menjaga tradisi mereka. Mereka mungkin melakukan ini melalui upacara dan perayaan yang menekankan aspek-aspek non-kanibalistik dari budaya mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menghormati leluhur mereka sambil menghindari praktik yang dapat menimbulkan konflik atau perpecahan dengan masyarakat luas.